أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang kalau kita hitung banyaknya nikmat tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya kalau kita akan menghitung nikmat Allah, nggak mungkin kita akan bisa menghitungnya. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita akan membahas atau mentadabburi Al-Quran terkait dengan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa katakanlah Muhammad, jadi katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir. Jadi Rasulullah diminta untuk berkata kepada kaumnya yang kafir, yang menentang ayat Allah, yang mengolok-olok Al-Quran, yang mengolok-olok syariat Islam, bahwa Rasulullah diminta untuk berkata, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dengan kalimat yang kita biasa sebut dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa orang yang beriman kepada Allah itu diperintah untuk tidak menyembah apa yang orang kafir sembah, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan juga penyembah apa yang aku sembah. Jadi orang kafir itu mesti menyembah yang lain, bukan Allah. Dan kita nyatakan dalam surat Al-Kafirun ini, Rasulullah diminta berkata, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi tidak sama antara penyembahan orang kafir dengan penyembahan orang yang beriman kepada Allah. Ini jelas dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, wala ana abidum ma abadtum. Dalam bahasa Indonesianya kalau kita perjelas, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, dari ayat ini bahwa jelas seorang yang beriman kepada Allah, orang yang senantiasa memegang kalimat thayyibah, yaitu kalimat syahadat, dua kalimat syahadat itu tidak akan mungkin akan menyembah sesembahan yang orang kafir sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya yang orang kafir sembah. Kemudian ayat yang kelima,
Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi sudah berbeda. Antara kafir dan mukmin itu berbeda. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Ditutup surat ini dengan ayat lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, para pemirsa sekalian, dari kalimat yang muhkamat ini, kalimat yang sudah jelas hukumnya, karena kalimat dalam Al-Quran itu ada dua macam, kalimat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, kalimat muhkamat ini adalah jelas bahwa agama itu adalah menjadikan keyakinan pribadi yang tidak bisa dicampur dengan keyakinan yang lain. Keyakinan seorang mukmin, muslim, dia hanya meyakini bahwa hanya Allah yang disembah dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Maka ditegaskan di sini kalau memang ada orang-orang yang ingin mencampur adukan antara sesembahan lain selain Allah, Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Kafirun, surat yang ke-109 ini, bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sehingga antara hak dan yang batil, antara mukmin dan kafir, itu tidak bisa dicampur adukan. Disinilah tauhid sebagai seorang yang mukmin. Jangan sampai kita tergelincir oleh tauhid-tauhid yang akan menyesatkan kita. Maka Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita melalui firman Allah yang diwahyukan oleh Rasulullah SAW bahwa kita hanya menyembah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Perkara ada orang yang menyembah selain Allah, biarkan dia menyembahnya, dan kita tidak akan mau menyembah apa yang dia sembah. Tauhid-tauhid yang akan menyesatkan kita. Maka Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita melalui firman Allah yang diwahyukan oleh Rasulullah SAW bahwa kita hanya menyembah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Perkara ada orang yang menyembah selain Allah, biarkan dia menyembahnya, dan kita tidak akan mau menyembah apa yang dia sembah. Dan juga kita menyatakan, engkau juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu kata Allah diajarkan kepada Rasulullah. Sehingga di sini jelas ya, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara kafir dan mukmin, antara hak dan yang batil. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian menjadi agama kalian dan agamaku adalah untukku, seperti itu. Agamamu untukmu, atau untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu seperti itu. Jadi para pemirsa sekalian, disinilah keimanan seorang muslim yang mukmin untuk menuju takwa kepada Allah, harus mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran agar kita faham dan mengerti tentang keislaman, bagaimana seorang Islam, seorang mukmin, seorang muslim di dalam mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan ayat di dalam surat Al-Kafirun ini menjadikan penjelas buat kita semua, karena memang manusia itu adalah pada hakikatnya adalah makhluk pembelajar, makhluk yang terus menerus untuk melakukan pembelajaran guna meningkatkan atau upaya peningkatan dari keimanan dan takwa kita kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, telah ditegaskan dari ayat yang tadi itu adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan sesama teman, lingkungan, maka di sini Rasulullah mengajarkan agar kita tetap saling hormat menghormati. Karena dalam Islam itu diajarkan keluar bagaimana hablum minallah dan bagaimana hablum minannas. Pada saat kita berhubungan dengan Allah, itulah disebut dengan hablum minallah. Jangan sampai kita salah di dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana juga dengan hablum minannas, bahwa semua manusia itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang harus kita hormati. Maka kita sesama manusia
harus saling menghormati harkat dan martabat manusia. Sehingga dengan perbedaan agama, karena keyakinan itu kata Allah lakum dinukum waliyadin, maka kita harus bisa juga berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik. Kita tidak saling melecehkan, tidak saling menghina, karena pada dasarnya kita menghormati manusia itu adalah karena kita juga patuh karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kesimpulannya adalah bahwa kita bertauhid kepada Allah itu tentunya menjaga hablum minallah, dan kita harus saling bersilaturahim di antara kita manusia dalam rangka mewujudkan hablum minannas. Saling menghargai, saling menghormati, karena manusia memiliki nilai, harkat, dan martabat masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, teman-teman yang dirahmati Allah di mana saja berada, menjadikan kita tazkiyatun nafs untuk berusaha mensucikan diri kita dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.